Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Jeffrey Nusirman, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi dengan NIM 2103030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku ketiga tentang politik slogan memahami konsep kebijakan di luar negeri Tiongkok. Dari buku tersebut, saya dapat memperhatikan atau mengambil topik yang penting, yaitu politik slogan memahami konsep kebijakan di luar negeri Tiongkok. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana itu politik slogan memahami konsep kebijakan di luar negeri Tiongkok. Di bawah pimpinan Xi Jinping, China telah mengajukan serangkaian pihak asing konsep kebijakan, terutama jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Secara umum, mereka mewakili visi China untuk China, hubungan Amerika Serikat, globalisasi, dan dunia global. Masing-masing buku ini mempelajari tiga konsep tersebut. Banyak internasional analis menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategi yang diperhitungkan Beijing untuk membangun tatanan dunia sinetris dalam analis yang relevan. Konsep-konsep ini sering dianggap sebagai rencana strategis yang koherent dan konsisten, mencerminkan visi politik koherent Beijing atau Xi Jinping. Argumen yang relevan berasumsi bahwa sistem otoriter Cina yang sangat terpusat dan menjadi dengan mudah dimobilisasi untuk mencapai tujuan geopolitik Beijing atau Xi Jinping. Namun, kebangkitan ekonomi Tiongkok tersebut membuat negara-negara berasumsi bahwa Tiongkok sedang menyayangi kekuatan Amerika Serikat dan ingin mencari hegemoni. Amerika Serikat memandang bahwa perkembangan Tiongkok dianggap sebagai negara yang menjadi mayor power dan akan menyulitkan hubungan baik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dengan adanya pandangan seperti itu, Tiongkok terus berusaha untuk menunjukkan bahwa kebangkitan Tiongkok bukan sebagai ancaman atau bahkan untuk mencari kehegemoni, melainkan untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan bersama antara negara di dunia ini. Kemudian kebangkitan ekonomi Tiongkok ini terus dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok selanjutnya, di mana kebangkitan tersebut tetap dilakukan dengan cara Tiongkok. Salah satunya ialah Hu Jintao sebagai pemimpin Tiongkok sejak tahun 2003 berusaha untuk tetap mempertahankan kebangkitan damai Tiongkok yang telah dibangun pada masa pemerintah sebelumnya. Untuk mempertahankan citra tersebut, Hu Jintao menetapkan konsep yang kemudian menjadi salah satu landasan utama dalam berbagai kebijakan luar negeri Tiongkok. Konsep itu sendiri diartikan sebagai kekuatan yang sedang ditumbuh, namun bukan seperti yang dilakukan oleh kekuatan besar lainnya. Lalu, melainkan Tiongkok bangkit dengan damai. Dengan hadirnya konsep pemerintah, Hu Jintao menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok akan mendapatkan pengembangan hubungan baik dengan negara tetangga sebagai mitra, meningkatkan persahabatan serta kerjasama. Maka kebijakan luar negeri Tiongkok cenderung dibuat dengan tujuan untuk menegakkan perdamaian dunia
dan mempromosikan pembangunan bersama. Selain itu, Wijayanto juga menambahkan berakhirnya masa pemerintahan Wijayanto pada tahun 2013 kemudian diganti oleh Xi Jinping sebagai presiden. Nampaknya Xi Jinping juga berusaha untuk melanjutkan cita-cita Tiongkok dalam mempertahankan kebijakan Tiongkok yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari slogan kebijakan luar negeri yang digunakan Xi Jinping, yakni sebagai bentuk perluasan makna dari prinsip dari konsep itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam buku putih yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok tentang Cina, yang mengatakan bahwa mengutamakan pembangunan domestik dan tetap menjunjung tinggi perdamaian dunia dengan cara mempromosikan pembangunan melalui kerjasama dengan dunia internasional. Karena itu, sebagai upaya untuk mempertahankan dan mewujudkan di bawah pimpinan Xi Jinping, mencetuskan kebijakan One Belt One atau yang dikenal dengan sebutan jalur sutra baru yang diumumkan pertama kali dalam pidato Presiden Xi Jinping. Kebijakan obor yang diprakasai oleh Xi Jinping terdiri dari konsep mengindikasikan hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan fokus pada pembangunan jalur darat yang akan menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa di utara, serta Teluk Persian dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Laut Hindia di sebelah kedua konsep. Atau jalur perdagangan laut ditunjukkan sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara Asia Selatan dan Asia Tengah, di mana difokuskan pada keamanan perdagangan maritim yang diawali dari pantai Tiongkok ke Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Laut Hindia. Jalur perdagangan dalam rancangan kebijakan obor di sini bukanlah sesuai hal yang baru, melainkan hal tersebut sebelumnya sudah pernah diterapkan pada masa dinasti yang disebut sebagai jalur sutra. Jalur tersebut telah menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah dan Asia Selatan, serta Eropa dan Timur Tengah. Kemudian dengan adanya jalur ini, berhasil menjadikan Tiongkok sebagai negara yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi dan kemudian mencirikan Tiongkok sebagai bangsa yang besar. Dengan demikian, untuk mempertahankan citra Tiongkok sebagai negara yang sedang bangkit secara damai, nampaknya Presiden Tiongkok Xi Jinping ingin menghidupkan kembali konsep jalur sutra kuno pada masa dinasti melalui obor. Meskipun pada awalnya Kementerian Perdagangan Tiongkok memahami inisiasi jalur sutra barunya hanya sebagai solusi ekspor bagi sektor manufaktur baja ke wilayah barat Tiongkok, namun kemudian berhasil menjadi suatu kebijakan luar negeri Tiongkok untuk memperciptakan suatu akses perdagangan yang akan menghubungkan beberapa negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika. Kemudian yang menjadi menarik untuk dijadikan fokus dalam penelitian ini ialah adanya faktor konstruksi identitas Tiongkok yang mempengaruhi pembuatan kebijakan obor yang dapat dilihat sebagai cermin itu sendiri. Adapun penelitian ini, penulisan berusaha untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan obor Tiongkok yang akan dianalisiskan dengan menggunakan konsep identitas dalam teori konstruktivisme kebijakan luar negeri. Tiongkok bertujuan untuk menciptakan lingkungan internasional yang baik serta menciptakan reformasi Tiongkok yang modern dan terbuka. Tiongkok telah menyesuaikan diri terhadap tren globalisasi ekonomi dengan cara membuka diri lebih luas dan mempromosikan kerjasama dengan negara-negara yang lain berdasarkan atau kesetaraan yang saling menguntungkan. Keterbukaan ini didorong oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping yang memperkenalkan slogan sebagai karakter khusus dalam kepresidenannya, yang merupakan sebuah mimpi untuk membangun sebuah masyarakat yang makmur pada tahun 2021, masyarakat sosial modern yang kuat.
mendemokrasi, budaya, dan harmonis pada tahun 2049 dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memperdapatkan reformasi dan mengubah pola perhubungan. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Tiongkok dan bentuk-bentuk kerjasama kawasan salah satunya adalah obor menjadi tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat memandang bahwa Tiongkok merupakan berupa untuk mendominasi melalui obor tersebut. Tiongkok memiliki kekuatan yang menjadi dukungan dalam berwujudkan obor. Kekuatan ekonomi yang dimiliki Tiongkok dilihat dari angka gross domestik yang tinggi dan menduduki posisi nomor 2 setelah Amerika Serikat. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Tiongkok dan bentuk-bentuk kerjasama kawasan salah satunya adalah obor menjadi tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat memandang bahwa Tiongkok merupakan berupa untuk mendominasi melalui obor tersebut. Tiongkok memiliki kekuatan yang menjadi dukungan dalam berwujudkan obor. Kekuatan ekonomi yang dimiliki Tiongkok dilihat dari angka gross domestik yang tinggi dan menduduki posisi nomor 2 setelah Amerika Serikat. Itu saja yang saya bisa jelaskan dari review dari buku ketiga. Semoga yang mendengarkan materi ini bisa memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.